baca kanan benar, tegak benar, berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan praktik pembelajaran yang akan didampingi dan juga dinilai oleh Ibu Siti Jumrah yang terhormat dan juga Ibu Asmaul Husna Rasid yang terhormat. Ya, beri tepuk tangan untuk kehadirannya. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kami seluruh warga sekolah yang mewujudkan 5 komitmen sebagai berikut. Satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mencegah perbuatan yang melanggar hukum. Seperti intoleransi, bullying, kekerasan seksual, radikalisme, tawuran, konsumsi miras, narkoba, dan seks bebas. Tiga, setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengedepankan budaya gotong royong. Empat, mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan siap menerima perbedaan pendapat dari sesama. 5. Berlaku adil dan tolong menolong terhadap teman, guru, orang tua, dan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan antar golongan. Ya,
bacain pantun dulu boleh? Boleh. Oke. Ambil kayu untuk membuat meja. Cakep. Kayu disatukan dengan paku. Cakep. Sebelum presentasi dibuka, mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak, sekarang perhatikan video yang akan Ibu sampaikan di depannya. Selamat menyaksikan. Mendengar ibunya engkau jadi karena semua Oke, dari tayangan yang tadi Ibu sampaikan, beri tanggapan. Siapa yang bisa? Ya, Rido silakan. Tayangan apa? Festival ondel-ondel dalam rangka memperingati 17 Agustus. Adanya di mana, Bu? Cinta. Di mana? Kemayoran. Di Kemayoran. Beri tepuk tangan. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Sekarang kalian boleh buka Mentimeter atau bisa scan barcode dari berikut ini. Oke? Sudah? Kita review dari jawaban pertama. Ini adalah suatu perundingan, ya pintar. Karena ini ada seorang temannya yang memberikan kekerasan atau ledekan kepada peserta didik, sehingga temannya ini merasa dibully, dikucilkan. Pernahkah kalian mendapatkan ancaman dari teman kalian? Ada yang jawab pernah, ada yang tidak pernah. Siapa yang bisa membanggakan? Siapa yang pernah? Ini pernah diberikan ancaman atau diancam, pernah tidak? Siapa yang pernah? Iya, Melan? Pernah tuh kayak Contohnya? tunggu ya pulang sekolah dengan gerbang. Oh, ngancem kayak Iya, ditunggu gitu. Oke. Pernahkah kalian mendapatkan gangguan dari teman kalian? Ada yang jawab pernah, ada yang jawab sering, ada yang jawab tidak pernah. Yang sering, siapa yang jawab sering? Ya, Tina. Apa sih gangguan yang dihadapi oleh kamu dari teman kamu? Kayak lagi belajar terus disenggol-senggol gitu. Terus selain itu, selain itu kamu jawab apa? Suka kalau dipikir suka digangguin sampahnya ditendang-tendang. Suka di? Gangguin sampahnya ditendang-tendang. Ada lagi yang jawaban lain yang pernah digangguin selain Tina? Rido, silakan. Jawabnya Rido. Sering menulis di senggol tuh. Kalau Inggris disenggol. Oke. Nah, ini merupakan salah satu gangguan dan juga termasuk ke dalam ancaman. Ya, karena kalian sudah merespon, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ini adalah salah satu ancaman. Ini apa? Video apa sih? Apalagi gambar apa sih? Virus COVID. Nah, virus COVID itu merupakan suatu ancaman atau tantangan atau hambatan atau gangguan dari kamu? Ancaman. Kenapa kamu bisa bilang ancaman? Karena virus apa? Yang mengganggu kesehatan. Ya. Jadi ini adalah salah satu skema atau kasus mengenai ancaman yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu ancaman virus COVID-19. Dari ancaman ini banyak sekali dampak yang terjadi, dan mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Ibu akan membagi 3 kelompok yang terdiri dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi Ibu berikan notabene. Ya, sistematika penugasannya itu yang pertama, merumuskan suatu masalah dengan membuat pertanyaan sesuai dengan
memenuhi hipotesis anti-radikalisasi. Terus yang terakhir memberikan kesimpulan. Bisa? Oke, silakan kalian mencari jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berikut ini menampilkan tarian dari Betawi yaitu Tomia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nurul ingin menampilkan silat Betawi.
Jawabannya adalah Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa kerugian negara akibat dugaan korupsi di PT Timah Tbk masih belum pasti dan sedang dalam proses perhitungan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebutkan bahwa angka kerugian sebesar 271 triliun yang disebutkan sebelumnya masih merupakan perkiraan kasar dan bisa lebih tinggi atau lebih rendah setelah konsultasi dengan BPKP dan ahli ekonomi, ekologi, dan lingkungan. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana dampak kerusakan lingkungan mempengaruhi perhitungan kerugian negara? Jawabannya, dampak kerusakan lingkungan sangat mempengaruhi perhitungan kerugian negara karena eksplorasi tambang timah ilegal telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang masif dan luas. Dampak sosial ekologis dan biaya serta waktu yang diperlukan untuk reboisasi juga diperhitungkan sehingga memperbesar total kerugian yang ditimbulkan. Apakah ada yang menanggapi? Saya Melan, mau nanya ini ancaman di bidang apa? Ini adalah ancaman di bidang ekonomi karena adanya korupsi di bidang timah yang dapat merugikan ekonomi negara Indonesia. Ya, apakah sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau sudah, silakan kelompok memberikan kesimpulan dari presentasi yang telah dipaparkan. Kesimpulannya adalah Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa kerugian negara akibat kasus di dugaan korupsi di PT Timah Tbk masih dalam proses perhitungan dan belum pasti. Angka awal sebesar 271 triliun merupakan perkiraan kasar yang bisa berubah setelah konsultasi dengan BPKP dan para ahli. Tim penyidik Kejaksaan Agung bekerja sama dengan BPKP serta pakar ekonomi, ekologi, dan lingkungan untuk menghitung kerugian secara komprehensif. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok tujuh. Silakan. Tadi kalian sudah belajar mengenai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Silakan berikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Boleh dimulai dari Nadia. Nadia. Oke. Selanjutnya boleh Melan. Oke, yang belum Rido boleh silakan. Kan boleh Pak. Apa itu? Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada yang ingin bertanya lagi terakhir mengenai ancaman, tantangan, hambatan? Ada? Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silahkan ketua kelas pimpin doa. Mula lainnya kita berdoa. Mulai. Selesai. Memberi salam.